Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1 jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Avia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40 dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul 6:30 tadi dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia dan juga banyak juga yang berfoto di dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter maksud kami timnas pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya terlihat sekira pukul 8:30 tadi dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis dan untuk
supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket, masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK, di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur, dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan, dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025.
Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Afia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40 dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30 dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul 6:30 tadi dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia dan juga banyak juga yang berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter maksud kami timnas pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya terlihat sekira pukul 8:30 tadi dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan dan juga supporter harus tetap kondusif dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
Terima kasih Geo laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut.
Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Afia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40. Dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul setengah 8. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul setengah 7 tadi dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia dan juga banyak juga yang bersuah foto berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter maksud kami timnas pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya terlihat sekira pukul 8:30 tadi dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan dan juga supporter harus tetap kondusif dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan besok. The result, you've said so to Eric Tomita as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players, we can be very precise on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok, dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner, saat ini Jay Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya.
Ya baik rekan Afia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40 dan dijadwalkan bahwa latihan untuk timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti, dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul setengah 8. Dan untuk timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul setengah 7 tadi, dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya, sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok, di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Cina, dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya, masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat, dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini, karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok. Dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas, baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia, dan juga banyak juga yang berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter, maksud kami timnas, pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya, terlihat sekira pukul 8:30 tadi. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket, dan itu semua sudah terjual habis. Dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket, masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK, di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur, dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan, dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow.
The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok, dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner, saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Apvia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40. Dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti, dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu
dahulu menggelar konferensi pers, yaitu sekira pukul 6:30 tadi, dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya, yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya, sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok, di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina, dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya, masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat, dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini, karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok. Dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas, baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia, dan juga banyak juga yang bersuah foto, berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter, maksud kami timnas, pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya, terlihat sekira pukul 8:30 tadi. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket, dan itu semua sudah terjual habis. Dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket, masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK, di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur, dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan, dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them what China will do tomorrow. The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring to the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be
very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok, dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner, saat ini Jay Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Apvia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40. Dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti, dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers, yaitu sekira pukul 6:30 tadi, dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya, yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya, sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok, di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan
kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya, masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini, karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok. Dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas, baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia. Dan juga banyak juga yang bersuah foto, berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter, maksud kami timnas, pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya, terlihat sekira pukul 8:30 tadi. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis. Dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket, masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK, di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Tohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precise on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp.
karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari pole possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok, dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner, saat ini Jay Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Apvia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40. Dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti, dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers, yaitu sekira pukul 6:30 tadi, dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya, yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya, sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok, di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina, dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya, masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat, dan mungkin ada juga yang
penasaran apa sih yang dilakukan di sini, karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok. Dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas, baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia. Dan juga banyak juga yang bersuah foto, berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter, maksud kami timnas, pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya, terlihat sekira pukul 8:30 tadi. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis. Dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket, masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK, di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur, dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan, dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring to the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precise on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner, saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Apvia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40. Dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul 7:30. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul 6:30 tadi dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia dan juga banyak juga yang bersuah berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter maksud kami timnas pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya terlihat sekira pukul 8:30 tadi dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat,
Timur dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan, dan juga supporter harus tetap kondusif, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geo laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Tohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Stadion Utama GBK
telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut. Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Afia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tadi Timnas Indonesia sudah tiba di sini sekira pukul 19.40 dan dijadwalkan bahwa latihan untuk Timnas Indonesia sendiri digelar pada pukul 8 malam nanti dan sebelumnya telah dilakukan konferensi pers sekira pukul setengah 8. Dan untuk Timnas dari Cina sendiri sudah lebih dahulu menggelar konferensi pers yaitu sekira pukul setengah 7 tadi dan untuk latihannya yaitu 30 menit setelahnya yakni pukul 7 malam. Kemudian untuk saat ini seperti yang bisa Tribuners dengar mungkin ya sedang diputar lagu-lagu nasional Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan itu mungkin sebagai salah satu persiapan untuk pertandingan besok di mana seperti yang kita ketahui bahwa esok hari Kamis 5 Juni 2025 digelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina dan akan digelar sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang bisa Tribuners lihat di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sebelumnya berolahraga seperti jogging, lari, bersepeda dan lainnya. Di sini mereka tampak beristirahat dan mungkin ada juga yang penasaran apa sih yang dilakukan di sini karena sebagian dari mereka banyak yang juga belum tahu bahwa sekarang sedang dilakukan latihan untuk pertandingan besok dan juga tadi terlihat banyak masyarakat yang berusaha untuk mengambil gambar dari kedatangan para pemain timnas baik dari timnas Cina maupun timnas Indonesia dan juga banyak juga yang bersuah berfoto dengan latar belakang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Adapun supporter maksud kami timnas pemain dari timnas Cina sendiri sudah pulang tadi ya terlihat sekira pukul 8:30 tadi dan untuk diketahui Tribuners bahwa tiket untuk pertandingan esok hari disediakan 70.000 tiket dan itu semua sudah terjual habis dan untuk supporter dari timnas Cina sendiri sudah membooking tiket sebanyak 3.000 tiket. Dan untuk Tribuners yang juga masih ingin menonton namun tidak kebagian tiket masih tetap bisa menikmati euforia dari para supporter lainnya di kawasan GBK di mana di sini memang digelar juga nobar atau nonton bareng di beberapa titik, tepatnya ada 3 titik ya, yaitu di Plaza Barat, Timur dan juga Tenggara. Dan Tribuners tentunya kita berdoa agar pertandingan esok hari dilancarkan, cuacanya juga dilancarkan dan juga supporter harus tetap kondusif dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Geok laporannya, selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, skuad Garuda untuk sementara berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Sementara Bahrain dan Cina berada di peringkat kelima dan keenam dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Sedangkan Australia yang berada di peringkat kedua dengan 13 poin sejauh ini jadi tim yang mempunyai kans besar lolos langsung menemani Jepang di Piala Dunia 2026. Indonesia diharapkan menang besok untuk mengamankan raihan 3 poin guna memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, hanya peringkat ketiga dan keempat yang mendapatkan kesempatan meneruskan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke putaran keempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok akan berlangsung di Stadion Utama GBK mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, skuad Garuda giliran away ke markas Jepang guna melakoni laga pamungkas grup C. Dan Tribuners, jelang pertandingan Indonesia melawan Cina besok, para pendukung Indonesia maupun Cina terlihat hadir di GBK untuk melihat para pemain latihan. Dan berikut pernyataan terbaru dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait persiapan melawan Cina besok. The result, you've said so to Eric Thohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precise on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Kalau mengenai pertandingan, Coach Patrick ada percaya diri dengan hasil yang positif, tapi balik lagi itu semua. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir jelang melawan Cina di Stadion Utama GBK pada Rabu 4 Juni 2025. Besok, Kamis 5 Juni 2025, Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C. Stadion Utama GBK telah disterilkan mulai hari ini, Rabu 4 Juni 2025 atau H-1, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Sterilisasi dilakukan guna memastikan kesiapan penuh stadion menjelang pertandingan yang diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton tersebut.
Pihak pengelola GBK bersama panitia pelaksana pertandingan menetapkan bahwa area dalam stadion tertutup untuk umum hingga laga digelar Kamis 5 Juni 2025 besok dan Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani official training pada malam hari ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat usai tim tamu Timnas Cina menggelar latihan resmi di Stadion Utama GBK. Pertandingan Indonesia melawan Cina besok sangat dinanti-nantikan karena akan menjadi penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen dengan koleksi 9 poin. Sementara itu Cina saat ini berada di dasar klasmen dengan baru mengantongi 6 poin dari 8 pertandingan. Dan Tribuner saat ini J. Itzes CS telah tiba di Stadion Utama GBK jelang latihan terakhir sebelum melawan Cina besok. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stadion Utama GBK, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Geok Mengwan. Geok, silakan laporannya. Ya baik rekan Afia, saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar kawasan Stadion Utama GBK. Download Tribun X